dengan teori yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya akan ulas kembali bagaimana prosedur proses pelaksanaan RCP. Di RCP adalah satu tindakan yang bertujuan untuk stimulasi kerja jantung dan paru yang berhenti, sehingga tak perlu adanya prosedur dari awal sampai akhir yang benar. Untuk proses pelaksanaan BHD atau bantuan hidup dasar dengan RCP ini sesuai dengan standar AHA, American Heart Association, itu terbaru AHA 2020. Dan juga ada AHA Plus, yaitu dengan AHA yang 2020 dengan kondisi pandemi atau pada pasien dengan diduga yang menderita corona. Tetapi pada prinsipnya semua langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan SOP. Ya, SOP yang dipakai adalah standar atau juga pakem, mau itu dilaksanakan di Indonesia maupun di dunia, tetap langkah-langkahnya adalah sama. Ya, langkah yang sudah ada di buku yang sudah dipelajari juga adalah dari DRS CAT. D itu danger, kemudian R itu respon, kemudian S itu short for help atau minta tolong, kemudian CAB, C sirkulasi, A airway, B breathing. Jadi langkah-langkah itu langkah yang memang harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh loncat-loncat dari langkah D kemudian langsung A, atau kemudian R kemudian langsung B. Jadi langkahnya harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Kita mulai dari D. D itu apa sih? D itu adalah danger. Danger itu berarti bahaya. Bahaya itu berarti sebelum kita melakukan pertolongan terhadap pasien, kita harus perhatikan dulu dampak apa yang ke pasien, atau dampak apa ke penolong, sehingga kita harus lakukan yang namanya 3A, yaitu aman penolong, aman pasien, kemudian aman lingkungan. Jadi aman penolong, kemudian aman pasien, dan aman lingkungan. Aman penolong kita harus pakai APD terlebih dahulu. Jangan menolong kalau kita sendiri tidak safety. Jadi kalau mau aman, untuk kita mau sebagai tenaga kesehatan sebelum menolong pasien harus aman diri. Kalau zaman sekarang berarti emang harus APD-nya harus benar-benar kita perhatikan, dari sarung tangan, kemudian pakai masker, kemudian kalau ada gon atau gown, kemudian pastikan bahwa kita benar-benar aman. Kemudian aman pasien kita letakkan di tempat yang, kalau ada tempat yang berkerumun, kita tempatkan pasien tempat yang lebih datar, kemudian jauhkan dari kerumunan, ya, sehingga dengan sendirinya korban akan aman dan lingkungan juga aman. Jadi soal lingkungan yang ada sekitar situ kita suruh untuk pinggir, ya, silakan untuk menjauh. Kita sebagai penolong akan menolong pasien. Kemudian D danger, kemudian respon. R adalah cek respon pasien dengan cara AVU, alert, verbal, pain, and respon. Alert itu berarti kalau kita datang pasien sudah sadar, itu pasien sadar penuh. Kemudian kalau verbal, kita datang pasien kemudian kita panggil baru sadar atau baru membuka mata, berarti pasien sadar setelah kita berikan panggilan. Kemudian pain, kita setelah dipanggil seandainya pasien tidak berespon, kita lanjut ke pain, yaitu nyeri. Kita merasa nyeri. Kemudian kalau pasien tidak berespon, berarti pasien masuk ke dalam namanya unrespon. Kalau sudah unrespon, berarti lanjut ke langkah berikutnya, yaitu S, short for help, atau minta tolong. Setelah itu kita minta tolong caranya kita minta tolong ke orang yang sekitarnya untuk menghubungi
emergency atau aktifkan sistem emergency. Kalau di situ ada tim emergency, misalnya 119 atau 118, langsung call ke nomor tersebut, sampaikan bahwa ada korban, lokasinya di mana, jumlahnya berapa, kemudian sudah dilakukan tindakan apa alat-alat emergency apa yang harus dibawa. Kemudian setelah itu baru cek respon, C atau sirkulasi, yaitu cek nadi. Cek nadi itu di nadi karotis, ya. Kemudian setelah C nadi tidak ada, langsung juga quick look dengan lihat pernapasan, nafas tidak ada, langsung berikan kompresi. Kompresi lakukan 30 kali. Kemudian setelah kompresi 30 kali, kita buka jalan nafas. Kita buka nafas head and chin jika tidak ada fraktur servikal. Kemudian jika curiga ada fraktur servikal, kita lakukan namanya job blast. Kemudian setelah kompresi 30, setelah dibuka jalan nafas, kalau ada yang kotor, kita lakukan cross finger swab. Kemudian setelah itu berikan ventilasi 2 kali. Lakukan selama 5 siklus. Kemudian setelah itu kita evaluasi lagi nadi karotis, kemudian lihat nafas lagi. Kalau nadi ada, nafas belum ada, kita lanjutkan pemberian ventilasi selama 20 sampai 24 kali, dievaluasi setelah 2 menit. Kemudian setelah itu berikan lagi, periksa lagi nadi karotis dan nafas. Sehingga setelah nadi ada, nafas ada, baru kita lakukan namanya posisi mantap sebelum menunggu bantuan datang. Ya, itu untuk SOP-nya. Sekarang kita lakukan proses prakteknya sesuai dengan SOP tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Sudah? Ya. Ini contoh kasus seandainya ada di tempat turnamen, ya, turnamen tenis lapangan, biasanya pesertanya adalah orang-orang yang memang sudah di atas 40 tahun. Kemudian kita saat menjadi tim medis, tim kesehatan, tiba-tiba saat ada kejadian, saat proses pertandingan, ada salah satu peserta yang jatuh, terlihat tidak sadarkan diri. Kemudian kita akan lakukan proses tadi sesuai langkah SOP yang ada. Pertama, sebelum kita ke pasien, jelaskan kita harus aman dulu, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kita pakai handscoon. Kalau kita sudah pakai handscoon, sudah kita siap. Kemudian kita pakai kalau sudah aman diri, kemudian yang pasien kita tolong ke seluruh yang ada hadir, silahkan kita tolong 3 orang bantu untuk mengangkat pasien ke tempat yang lebih keras. Kemudian yang lain silahkan minggir. Kemudian kita cek respon pasien. Kita goyangkan sambil kita berikan goyangan, tepukan ke pundak pasien. Kemudian kita tanyakan, Pak, kenapa Bapak tidak sadar? Kenapa Bapak ada di sini? Kemudian kalau pasien tidak berespon juga, kita berikan rangsang nyeri. Rangsang nyeri ada di badan sternum, kita tekan, Pak, atau kita berikan tekanan di jari kuku. Kemudian kalau pasien tetap tidak berespon, berarti pasien namanya unrespon. Kalau unrespon, berarti kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu short forehead. Kita tolong kalau ada 2 orang teman tim kesehatan yang lain, kita tolong teleponkan ambulans 118 yang teman tadi menerapkan telepon, sampaikan tempat di mana, jumlah pasien berapa, alat gerakan berapa,
kita penolong langsung lakukan langkah yang ke selanjutnya, yaitu cek nadi karotis. Cek nadi karotis, jakun kita tarik kurang lebih 2 jari ke bawah, kemudian kita lakukan palpasi. Palpasi nadi karotis. Kemudian kalau nadi sambil lihat pernapasan quick-loop, lihat dinding dadanya. Kalau tidak ada pergerakan, tidak ada nafas, nadi tidak teraba. Ya, kalau nadi tidak teraba berarti pasti nafas tidak ada. Kalau nadi tidak teraba, langsung lakukan kompresi. Kompresi supaya berkualitas itu ada syarat-syaratnya, yaitu lokasinya. Lokasi, tentukan lokasi dulu. Lokasi kurang lebih di antara 2 nipple atau ini PE, 2 jari di atas PE. Jadi di PE kemudian kita letakkan tangan kita di atas 2 jari tersebut. Kemudian supaya berkualitas lagi, kecepatan kompresi adalah 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kedalaman 5 sampai 6 cm. Kemudian recoil pengembangan harus penuh. Kemudian tidak boleh ada interupsi, tidak boleh ada jeda. Jadi kalau 30 kali kompresi, ya 30 kompresi tanpa berhenti dengan kecepatan tadi 100 sampai 120 kali. Kemudian sudah 2 jari di atas PE atau di antara 2 penting, kita lanjutkan kompresi. Kuda-kuda kita satu ada di jajar dengan leher, satu sejajar dengan pinggang atau panggul. Kemudian kita mulai kompresi. Ya, 1, 2, 3, 9, 1, 1, 2, 3, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Jadi 30 pas terakhir itu 1 menunjukkan bahwa siklus yang kita lakukan adalah 5 siklus. Jadi 1 pertama adalah siklus 1. Kemudian kompresi sudah, ventilasi. Kalau sebelum ke ventilasi, tadi kan C, kemudian A dulu, RW. RW berarti buka jalan nafas dulu. Kalau buka jalan nafas, kalau ada kotoran di mulut, kita lakukan cross finger swab. Cross finger, jadi tangan jari dan ibu jari dan dari telunjuk letak di atas, kemudian tangan satunya membersihkan. Atau kalau tidak dicurigai fraktur servikal, bisa kita miringkan. Sudah bersih, kita buka jalan nafas. Ini head, tail, chin, lip. Jadi kayak pistol grip, 2 jari begini, ditekan satunya, tekan ke bawah. Kalau sudah dibuka jalan nafas, ini khusus untuk yang bukan trauma servikal. Kalau trauma servikal, kita pakai jaw thrust seperti ini. Ini jaw thrust. Jari-jari ada di angulus mandibula, kemudian tangan ibu jari ke bawah. Ya. Ini buka jalan nafas juga, tapi untuk pasien yang diduga fraktur servikal. Kemudian baru kita berikan ventilasi 2 kali. Ini pakai BVM namanya ya, BVM. Penolong kedua biasanya melakukan adalah penolong kedua. Penolong kedua ada di atas kepala. Jadi kalau tadi posisi melintang ke sana, penolong kedua ada di sebelah sini. Posisinya namanya ini. Ini BVM. Bag, ini bagnya, ini valve, ini masknya, BVM atau bagging. Posisinya supaya tetap buka jalan nafas, namanya adalah CE clamp. C ini tangan ini ke valve sini, 3 jari yang ini ke yang E, bentuk E adalah di bawah di dagu. Kemudian elevasikan, ya, tingkatkan, naikkan supaya jalan nafas tetap terbuka. Kemudian berikan ventilasi 2 kali. Ya, berapa banyak oksigen yang diberikan? Oksigen diberikan kurang lebih 500 cc. Atau 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan. Ya. Jadi jangan ditekan semua, tapi berikan 2 kali, kurang lebih 500 cc adalah sepertiga ya, sepertiga dari bagging, seperempat atau sepertiga bagging. Oke, kalau sudah 2 kali,
Ya. Lanjut ke siklus kedua. Ya. Siklus kedua sama ya. Berikan 30 kali, contohnya ini. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 7 8 9 2. Berarti siklus kedua atau 30 kali yang kedua. Kemudian kita penolong kedua, ventilasi lagi 2 kali ya. 2 kali. Oke. Kemudian lanjutkan sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus, setelah 5 kali 5 kompresi, 2 ventilasi, dengan setiap satu siklus 30 kali dengan 30 kompresi dengan 2 ventilasi, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu periksa lagi. Periksa lagi, yang diperiksa adalah nadi dan nafas. Nadi dan nafas. Jadi periksa nadi dan nafas. Kalau nadi teraba, nafas belum ada, ya. Ingat tadi kalau nadi ada belum tentu nafas ada. Tapi kalau nadi tidak ada pasti nafas tidak ada. Ya, nadi teraba tapi nafas belum ada, kita berikan bantuan lagi namanya rescue breathing atau nafas tambahan, yaitu 20 sampai 24 kali dalam 2 menit. Caranya, kalau kita berikan ventilasi mau 20 kali dalam 2 menit, berarti rentang yang diberikan adalah per 6 detik. Ya, per 6 detik artinya gini, setiap menit itu kan 60 detik. Kalau diberikan 6 kali, 6 per 6 detik berarti 10 kali dalam 1 menit. Kalau 20 kali berarti kita berikan kalau 2 menit berarti kita berikan 20 kali dengan jarak per 6 detik. Kalau mau 24 kali jarak per 5 detik. Jadi tetap C clamp. Kemudian berikan ventilasi, hitung, pencet dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 20. Jadi setelah 20 kali dengan jarak tadi 6 detik itu kita sudah melakukan selama 2 menit, 20 kali dalam 2 menit. Kemudian setelah dilakukan ventilasi lagi tadi rescue breathing, kita cek lagi dia nafas. Saja nadi sudah ada, nafasnya sudah ada, baru kita berikan posisi mantap atau posisi recovery position. Gimana caranya posisi recovery? Salah satu tangan korban, kalau kita mau menjauh, berarti tangan yang jauh kita rentangkan. Jadi kalau kita rentangkan, tangan satunya ke dagu, tangan yang kanan sini ke pipi, kemudian kaki yang terdekat dengan kita tekuk, kemudian bersama-sama tangan satunya ke bahu, tangan satunya ke panggul, baru kita miringkan. Miring, nanti kita kunci, jalan nafas tetap terbuka, sambil menunggu tim bantuan. Posisi pasien adalah posisi miring mantap. Tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi aspirasi kalau dia terlentang. Tapi kalau dengan miring, harapannya cairan dari mulut pasien bisa keluar. Oke, itu saja mungkin untuk DHD. Jadi langkah-langkahnya dari DRSCAB, danger, respon,
ke sirkulasi airway breathing sampai ke posisi mantap, tidak boleh ada langkah-langkah yang tertinggal. Itu aja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.